Di pagi yang tenang pada tanggal 26 April 1986, dunia menyaksikan bencana nuklir terburuk dalam sejarah manusia. Kota Pripyat yang dibangun untuk mendukung pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl tak pernah menyangka bahwa hari itu akan mengubah segalanya. Pada pukul 1.23 dini hari, reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl mengalami ledakan dahsyat. Percobaan keselamatan yang dilakukan malam itu justru memicu kehancuran. Kombinasi desain reaktor yang cacat dan kesalahan manusia menjadi pemicu utama tragedi ini. Atap reaktor terlempar, melepaskan radiasi ke udara setara dengan 400 bom atom Hiroshima. Tim pemadam kebakaran dan pekerja dikirim tanpa perlindungan memadai. Mereka menghadapi radiasi mematikan demi mencegah api menyebar lebih jauh. Namun, banyak dari mereka akhirnya menyerah pada sindrom radiasi akut dalam beberapa hari atau minggu. Setelah tragedi ini, Uni Soviet menggelar investigasi besar-besaran. Insinyur kepala Anatoly Dyatlov bersama 2 pejabat lainnya dinyatakan bersalah atas kelalaian. Namun, kenyataan lebih rumit. Penyelidikan internasional mengungkapkan bahwa cacat desain reaktor RBMK yang tidak stabil pada daya rendah adalah akar masalahnya. Sesuatu yang telah lama diketahui, namun diabaikan oleh otoritas. Awan radioaktif yang terbentuk menyebar ke seluruh Eropa, mencemari lahan, air, dan udara di lebih dari 30 negara. Ribuan orang terkena dampak langsung maupun jangka panjang. Kanker tiroid meningkat secara signifikan di wilayah sekitar, sementara zona eksklusi Chernobyl tetap menjadi pengingat bisu dari kesalahan manusia. Setelah bertahun-tahun paparan radiasi, sarkofagus beton yang dibangun dengan tergesa-gesa untuk menutupi reaktor nomor 4 mulai retak. Pada tahun 2016, New Safe Confinement, sebuah struktur pelindung raksasa berbentuk kubah yang dirancang untuk menahan radiasi selama 100 tahun, dipasang di atas reaktor yang hancur. Proyek senilai lebih dari 2 miliar euro ini menjadi simbol kerjasama global dalam menghadapi dampak bencana ini. Hari ini, Chernobyl dan Pripyat menjadi kota mati yang membeku dalam waktu. Bangunan-bangunan hancur, jalan-jalan ditumbuhi tanaman liar, dan tempat-tempat ikonik seperti taman bermain Pripyat berdiri sebagai monumen tragis. Namun, zona eksklusi juga menunjukkan sisi lain dari bencana ini. Dengan ketiadaan manusia, flora dan fauna berkembang pesat, menjadikan area ini sebagai laboratorium alami untuk mempelajari ekosistem di tengah tingkat radiasi. Tragedi ini memaksa dunia untuk meninjau kembali standar keselamatan nuklir. Banyak negara mengembangkan teknologi baru yang lebih aman, sementara sebagian lainnya memilih meninggalkan tenaga nuklir sepenuhnya. Namun, Chernobyl lebih dari sekadar bencana. Ia adalah simbol peringatan akan bahaya keangkuhan teknologi tanpa tanggung jawab. Meski kehidupan telah kembali secara perlahan, Chernobyl tetap menjadi pengingat abadi akan konsekuensi kesalahan manusia. New Safe Confinement melindungi dunia dari ancaman radiasi lebih lanjut, tetapi luka dari bencana ini tidak akan pernah benar-benar hilang. Dari abu Chernobyl, kita belajar untuk berhati-hati dengan kekuatan yang kita ciptakan sendiri.